Jadi tolong dicermati adik-adik mahasiswa. Jadi pada perkuliahan keempat ini kita akan membahas tentang beberapa definisi atau pengertian. Yang pertama itu pelanggan, kemudian yang kedua itu mutu, yang ketiga itu kualitas pelayanan. Nah, ini tentunya dia akan mempermudah nantinya ketika kita masuk membahas tentang paradigma pelayanan publik beberapa waktu belakangan ini. Jadi sebelum masuk ke sana, saya akan share dulu screen-nya. Bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca ya. Jadi ini di pertemuan keempat ini, coba dibaca slide-nya. Jadi di slide pertama itu ada kelihatan bagaimana pelayanan publik, pelayanan umum seperti apa. Kemudian pelayanan publik dan pelayanan umum diselenggarakan oleh organisasi, ada yang primer, ada yang sekunder. Organisasinya itu ada organisasi institusi publik, ada yang privat. Di antara institusi publik dengan privat itu atau swasta itu ada yang semi, seperti badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Itu salah satu contoh empiris di lapangan. Kemudian kembali lagi ke pelanggan. Jadi ketika berbicara pelanggan berkaitan dengan pelayanan publik, nah kalau kita cermati fenomena hari ini, di mana institusi publik termasuk swasta, termasuk yang semi tadi, tapi dalam hal ini kita berbicara di sektor institusi publik dan yang semi, BUMN dan BUMD. Jadi pelanggannya siapa? Jadi pelanggan dalam konteks manajemen pelayanan publik ini, siapapun dia, baik dia warga negara kita maupun bukan warga negara kita, yang memerlukan pelayanan oleh institusi publik maupun yang semi tadi. Contohnya misalnya institusi publik yang melayani tidak hanya warga negaranya, tetapi siapapun termasuk warga negara lain, misalnya Kementerian Luar Negeri dalam hari ini yang biasa mengurus paspor dan visa itu, jadi keimigrasian. Jadi dia tidak hanya melayani warga negaranya sendiri, warga negara Indonesia misalnya, tetapi juga warga negara lain yang akan mungkin datang atau masuk ke Indonesia. Itu contohnya yang berkaitan dengan siapa saja pelanggan. Itu contoh di sektor atau bidang institusi publik. Kalau yang semi juga demikian. Ada BUMN, misalnya badan usaha milik negara, anak-anak perusahaannya banyak. Contohnya misalnya Garuda Indonesia, kemudian ASDP. Jadi ini adalah perusahaan yang melayani di bidang transportasi udara dan laut. Jadi siapapun mereka melayani, semua. Artinya tidak hanya warga negaranya, tetapi warga negara lain juga. Nah, di sini namanya itu adalah publik. Jadi siapapun yang membutuhkan pelayanan harus dilayani. Nah, itu contoh konkret definisi atau pengertian daripada pelanggan. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Kak. Oke. Jadi dua kategori pelanggannya tadi, bisa dia warga negaranya sendiri atau warga negara lain. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Sampai di sini, di diksi pelanggan ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Berkaitan dengan pengertian pelanggan ini, silakan. Belum ada? Belum ada? Belum, Pak. Oke. Sekarang saya masuk ke terminologi atau definisi daripada mutu. Nah, berkaitan dengan mutu ini, baik institusi publik maupun yang semi yang memberikan pelayanan kepada publik, tentunya mutu yang diharapkan itu adalah mutu yang terbaik, kualitas terbaik. Nah, misalnya kita berbicara mutu pada era kekinian, itu semua bisa diukur atau survei atau diteliti apakah kualitas layanan itu, mutu pelayanan itu baik, atau mutu pelayanannya itu cukup, atau mutu pelayanannya itu kurang baik. Nah, jadi mutu itu sebenarnya adalah ukuran yang bisa memberikan ekspektasi kepada semua penerima layanan
sehingga dia bisa berpersepsi bahwasanya layanan itu baik atau cukup atau kurang baik atau bahkan buruk. Nah, itu yang berkaitan dengan mutu. Dan mutu layanan ini di era kekinian sebenarnya bisa diukur. Nah, maka dari itu pada masa kekinian ini banyak lembaga-lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan berkaitan dengan mengukur kualitas layanan. Nah, untuk kasus Indonesia misalnya, di Indonesia ini ada regulasi yang dibuat oleh negara untuk mengukur kualitas layanan publik. Ada undang-undang yang mengatur itu, ada peraturan pemerintah yang mengatur itu, sehingga di dalam regulasi ini ada keharusan semua institusi yang melayani publik di negeri ini untuk diukur kualitas layanannya. Itu namanya kegiatannya survei kepuasan pelayanan publik. Nah, itu yang berkaitan dengan mutu. Nah, di samping itu, di luar konteks konseptual dan teoritis ini, secara empiris dan normatif, di tempat kita misalnya, untuk mengukur kualitas layanan dan mengawasi apa yang dilakukan oleh pemberi layanan itu, ada lembaga baru di era reformasi ini namanya Ombudsman Republik Indonesia. Jadi masyarakat di Indonesia, termasuk siapapun yang mencari layanan atau memperoleh layanan di institusi publik atau semi tadi, apabila dia merasa layanannya kurang bagus, dia bisa melakukan semacam laporan, baik kepada institusi yang memberikan layanan itu sendiri ataupun kepada Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri. Nah, tetapi pandangan Pak Agus, sebaiknya kita atau masyarakat atau siapapun yang menerima layanan itu, ketika layanan itu kurang bagus, sebaiknya tidak ujug-ujug langsung melapor kepada Ombudsman RI itu. Itu sebenarnya pada tahap awal, langkah pertama bisa dilakukan komunikasi dengan si pemberi layanan. Apabila si pemberi layanan itu tidak bisa diajak komunikasi atau kurang memberikan respon, bisa kepada institusinya itu. Jadi tidak perlu langsung ujug-ujug ke Ombudsman Republik Indonesia. Nah, itu yang berkaitan dengan mutu layanan. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Jadi ada pelanggan, kemudian ada mutu. Ada yang bertanya tentang mutu? Silakan. Belum ada ya? Jadi kalau kita review kembali, berbicara tentang pelanggan dan mutu, kemudian ada kualitas pelayanan. Nah, ini tentunya tiga hal yang sebenarnya perlu untuk dicermati oleh kita semua. Bagaimana kualitas pelayanan itu maksimal. Bagaimana kualitas pelayanan itu bisa memberikan rasa puas kepada orang-orang yang dilayani. Bisa memberikan rasa puas kepada pelanggan. Nah, tentunya ini ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh setiap institusi publik atau yang semi tadi. Dan tentunya itu berkaitan dengan unsur-unsur manajemen yang dilakukan oleh institusi atau organisasi, kemudian bagaimana tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan dalam memberikan layanan itu. Misalnya kalau kita berbicara tentang unsur-unsur manajemennya, bagaimana personilnya, bagaimana manusianya, bagaimana orang-orang yang melayani, mulai dari front office, kemudian di tahapan pengadministrasian, kemudian orang-orang yang ada di internal institusi publik yang memberikan layanan itu sendiri. Jadi yang poin penting yang ingin saya katakan, manusia atau pegawai atau personalnya ini atau personalianya ini harus betul-betul memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, misalnya contoh konkret di lapangan. Beberapa waktu lalu kerap sekali ketika Pak Agus melakukan perjalanan, misalnya ketika melakukan check-in di bandara, itu bisa pernah Pak Agus temukan petugas di customer di front office yang di check-in itu untuk menyelesaikan satu orang yang check-in itu bisa lebih 5 menit. Sampai Pak Agus berpikir, kalau ini melayani, katakanlah itu di bandara lokal, tidak di Bandara Soekarno-Hatta, tidak di Bandara Ngurah Rai. Jadi satu bandara kecil. Nah, seandainya cara dia menyelesaikan pekerjaan check-in ini seperti ini di Bandara Ngurah Rai atau di Soekarno-Hatta, betapa lamanya proses itu dilakukan.
Sehingga pesawat itu bisa saja dia terlambat terbang. Nah ini beberapa waktu lalu, kalau tidak salah 2-3 hari yang lalu, Pak Agus temukan di lapangan. Nah ini menunjukkan bahwasannya pemenuhan kompetensi itu sangat penting dilakukan berkaitan dengan pelayanan publik ini. Nah itu satu unsur yang berkaitan dengan manajemen. Jadi kata kuncinya, the right man on the right place. Jadi menempatkan orang yang tepat pada bidang pekerjaannya yang tepat. Tidak bisa kita mempekerjakan orang di front office itu yang lelet. Kemudian komunikasinya kurang bagus, bahasanya ketus mungkin. Nah, di front office itu ada teknik-teknik yang harus dilakukan sehingga pelanggan itu bisa senang, bisa puas, tidak marah pelanggannya. Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sampai di sini sebelum Pak Agus lanjutkan, ada yang ingin kalian sampaikan? Silakan. Silakan. Belum. Nah, Pak Agus lanjutkan. Jadi ada pelanggan, ada mutu, ada kualitas pelayanan. Tadi unsur personality, personal atau pegawai. Kemudian unsur yang kedua adalah money. Ada 5 unsur itu. Man, money, mesin, metode, material. Untuk berkaitan dengan bagaimana menghasilkan kualitas layanan yang bagus. Jadi tadi SDM sudah, the right man on the right place. Kemudian yang kedua, money, anggaran. Tentunya anggaran ini harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan institusi yang memberikan layanan publik itu. Sebenarnya sebaiknya tidak boleh kurang anggaran mereka. Karena kalau anggaran mereka kurang, ini akan bisa mempengaruhi kinerja mereka. Kinerja mereka bisa dipengaruhi. Ketika kinerjanya itu menurun, bisa saja kualitas layanannya akan menurun pula. Kualitas pelayanannya akan kurang bagus. Bahkan yang paling straight yang harus kita pikirkan untuk Anda semua generasi muda, ketika berbicara anggaran dan kaitannya dengan pegawai atau personal, itu seharusnya mereka-mereka ini tidak hanya yang bertugas memberikan layanan, tetapi semua orang-orang yang ada di institusi publik ini seharusnya dari sisi anggaran dalam artian kesejahteraan dulu, mereka harus sudah tuntas. Dalam artian kebutuhan mereka itu sudah tidak menjadi masalah untuk mereka sendiri. Sehingga totalitas mereka bekerja untuk menyelesaikan tugas pokok fungsi mereka. Mereka totalitas bertugas memberikan layanan. Mereka totalitas bertugas untuk negara bangsa. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa, hal Pak. ini yang ingin saya katakan kepada kalian, yang ingin saya transfer kepada kalian semua. Hari ini sebenarnya PR besar negeri kita ini di titik ini. Karena fakta di lapangan, bisa Anda cek sendiri, bisa dikatakan, bisa ditengarai bahwasanya unsur anggaran uang, salary, penghasilan, para aparatur penyelenggara negara di tempat kita ini masih belum bisa dikatakan belum memenuhi kecukupan. Sehingga ini merupakan salah satu sebab kenapa kualitas layanan di tempat kita ini kerap menimbulkan masalah dan protes dari masyarakat. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, harapan saya kepada kalian semua yang nantinya mungkin Anda bisa ada yang menjadi aparatur penyelenggara negara sampai Anda bisa menjadi pejabat menengah atau pejabat tinggi. Ini agar Anda perhatikan. Jadi ketika kita berbicara pelayanan publik, kualitas layanan, ada sumber daya manusia di dalam organisasi, ada pegawai yang Anda pekerjakan, syarat pertamanya mereka harus sejahtera dulu. Jadi tidak bisa kita bicara kualitas layanan yang sangat bagus atau tinggi ketika orang-orang yang memberikan layanan itu belum sejahtera. Sepakat? Sepakat? Sepakat, Pak. Bisa dipahami? Nah, ini masalah yang menjadi PR besar generasi Anda. Karena sampai dengan hari ini belum tuntas. Sehingga kerap menimbulkan masalah di lapangan. Bisa dipahami? Oke? Sampai di sini sebelum Pak Agus lanjutkan, ada yang ingin kalian tanyakan. Silakan mahasiswa. Silakan.
Belum ada? Belum ada yang terpancing ya. Oke, baik Pak Agus, lanjutkan. Jadi tadi sudah kita bahas, kita membahas tentang pelanggan, mutu dan kualitas pelayanan yang dikaitkan dengan institusi publik. Jadi tadi sudah personal sudah, kemudian anggaran sudah, kemudian mesin. Nah, mesin ini berarti sarana prasarana yang dimiliki dan atau harus dimiliki oleh institusi publik yang memberikan layanan. Jadi kalau kita berbicara target kualitas pelayanan yang memuaskan, mutu kualitas pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, maka tidak ada kata lain selain bicara kompetensi aparaturnya, juga sarana prasarana yang dimiliki oleh organisasi atau institusi itu. Apabila sarana prasarananya masih minim, jangan harap kalian bisa memberikan kualitas layanan yang memuaskan. Karena hari ini, di era sekarang, kualitas layanan itu tidak hanya bicara tentang kualitas produknya, tetapi kecepatan memproduksi barang dan jasa itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Contoh sederhana seperti yang Pak Agus katakan itu. Bagaimana sebenarnya perasaan Pak Agus Dongkol ketika check-in itu menuntaskan satu saja orang check-in lebih dari 5 menit. Sebenarnya mungkin di belakang Pak Agus juga merasakan perasaan yang sama. Nah, ini PR besar untuk kita semua. Jadi, syarat berikutnya adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh institusi itu harus memenuhi syarat. Harus lebih dari cukup bahkan. Tidak hanya sekedar cukup, tapi lebih dari cukup. Memadai dalam artian. Bisa dipahami? Nah, kemudian unsur manajemen berikutnya yang berkaitan dengan pelanggan, mutu, dan kualitas pelayanan adalah man, money, machine, method. Metode ini berkaitan dengan prosedur, aturan, tata cara, standar operasional prosedur. Mengerucut, menukik kepada standar operasional prosedur. Jadi ketika berbicara pelayanan, kualitas pelayanan untuk memperoleh mutu yang bagus, sehingga pelanggan merasa terpuaskan, tentunya standar operasional prosedurnya harus jelas. Siapa mengerjakan apa, produksinya apa, produknya apa, apakah produknya itu barang atau jasa. Kemudian time limitnya seperti apa, kecepatannya memberikan layanan seperti apa. Nah, itu yang berkaitan dengan metode. Jadi, menjadi sebuah keharusan, setiap institusi atau unit-unit yang memberikan layanan itu menempelkan dokumen standar operasional prosedurnya di tempat mereka bekerja. Karena itu akan menjadi rujukan bagi para pelanggan ketika dia merasa akan melakukan komplain berkaitan dengan layanan yang mereka terima. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian elaborasi, silakan. Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan. Baik, tadi sudah bicara man, money, mesin, metode, material. Kemudian material ini adalah apa-apa yang menjadi input dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini apa yang menjadi input di dalam organisasi, kepada organisasi atau kepada institusi publik yang melakukan layanan. Salah satu inputnya itu tentunya masukan-masukan, kritik, saran, protes, komplain. Nah, tentunya apapun itu bentuknya, baik itu bentuknya saran, masukan, komplain, dan lain sebagainya, harus ditindaklanjuti dengan cepat. Nah, termasuk kalau kita melihat sebagai studi kasus misalnya, ada website-website yang dimiliki oleh semua institusi publik di tempat kita ini. Di sana biasanya ada kolom untuk aspirasi publik. Nah, kerap sekali yang kita temukan di lapangan, website-website itu secara umum masih lambat memberikan respon. Bahkan ada yang berminggu-minggu masukan-masukan dari masyarakat belum ditindaklanjuti, bahkan dijawab pun tidak. Nah, ini salah satu contoh hal yang berkaitan dengan input tadi.
Jadi input itu bisa masukan, saran, kritik, protes, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara pelanggan, mutu, dan kualitas pelayanan, apapun yang menjadi input dari publik, itu harus cepat ditindaklanjuti. Jadi kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, jadi yang namanya masyarakat, publik ingin memperoleh layanan, dalam artian misalnya ingin memperoleh solusi dalam hal ini, berkaitan dengan masalah-masalah mereka. Jadi Anda harus mampu memberikan layanan itu. Anda harus mampu memberikan solusi kepada mereka semua. Yang ingin saya katakan, bekal untuk Anda semua. Jangan sampai Anda sebagai institusi publik atau sebagai aparatur di dalam institusi publik itu justru tidak memberikan solusi kepada mereka. Solusinya itu adalah tidak ada solusi. Dan itu kerap terjadi hingga hari ini di tempat kita. Saya ulangi lagi, jadi Anda, institusi publik, harus mampu memberikan solusi kepada publik. Tidak berhenti, misalnya mengatakan, Pak, Bu, belum bisa saya bantu karena aturan tidak memungkinkan untuk membantu Ibu atau Bapak. Jangan sampai seperti itu. Karena sampai hari ini Pak Agus pernah menemukan ada yang menjawab seperti itu. Pak, tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada diproses karena dia tidak ada ruang di dalam aturan yang kami pedomani. Sehingga solusinya itu adalah tidak ada solusi. Jangan sampai itu terjadi. Dan hal yang ingin saya katakan, untuk itu tentunya Anda harus bisa dibekali dengan konsep yang namanya diskresi. Silahkan dibaca nanti di Google, Anda cari apa itu diskresi. Jadi itu salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk membantu masyarakat dalam proses memberikan pelayanan publik. Ini Pak Agus sudah ngoceh, bisa dibilang 20 menit lebih. Silakan, ada mungkin yang ingin bertanya dari kalian semua. Silakan, mahasiswa. Baik, Pak. Mohon izin bertanya. Ya, namamu, Nak. Saya catat. Ini karena saya catat dan saya review, saya evaluasi setiap semester. Siapa namamu, Nak? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niketut Swandewi. Niketut Swandewi. Niketut Swandewi. Iya, Pak. Ya, apa Swandewi? Ya, silakan. Baik, sebelumnya Bapak sempat memaparkan terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Kita sebagai institusi publik harus bisa memberikan pelayanan dengan baik. Nah, di sini berpengaruh, apakah ada pengaruh terkait dengan pertanyaan saya, yaitu menurut Bapak lebih baik dalam proses penempatan seseorang dalam satu pekerjaan itu melalui skill yang mereka miliki atau linear dengan antara sekolah yang sebelumnya mereka tempuh dan pekerjaan yang akan dicari nantinya. Seperti yang kita lihat di Indonesia masih banyak dalam lowongan pekerjaan itu mencantumkan lulusan dari jurusan akuntansi atau manajemen atau lain sebagainya, atau apabila mereka memiliki skill yang memang dibutuhkan itu masih bisa dipertimbangkan seperti itu. Menurut Bapak lebih baik yang mana dan apakah itu akan mempengaruhi kita dalam memberikan pelayanan kepada publik nantinya? Yang dari saya, terima kasih. Satu dulu ya, Swandewi. Jadi pertanyaanmu ini sangat bagus dan hari ini pertanyaanmu ini sedang mengalami transisi dalam proses nyata di lapangan. Nah, Pak Agus jawab. Jadi ini pertanyaannya, apakah ada pengaruh merekrut orang atau menempatkan orang dengan basic skill atau kemampuan nyatanya atau empirical practice-nya dibandingkan dengan CV atau latar belakang pendidikannya. Nah, sekarang ingin Pak Agus katakan, tolong didengar yang lain ya, tolong didengar yang lain ini, karena ini masa transisi di era global, di era virtual ini. Jadi pertanyaannya Swandewi bagus. Jadi kalau ada dua sebenarnya, dua hal yang berbeda pemberlakuannya.
Ya, ada dua hal yang berbeda pemberlakuannya hari ini sedang mengalami perubahan paradigma di lapangan. Nah, kalau di institusi publik atau institusi pemerintah, dia masih menggunakan pakem konseptual, teoritis. Artinya dia masih melihat kulit, bukan substansi, bukan isinya, bukan intinya. Sehingga dalam rekrutmen pegawai di institusi publik atau organisasi pemerintah, dia cenderung masih melihat latar belakang pendidikan, sarjana akuntansi, sarjana hukum, sarjana administrasi publik. Nah, itu yang terjadi hari ini di organisasi pemerintahan, di tempat kita. Tetapi ingat, di organisasi swasta, ini yang perlu kalian cermati, sudah terjadi perubahan paradigma, meskipun belum sporadis atau menyeluruh. Jadi swasta-swasta, sekarang dia ada yang sudah tidak melihat ijazah. Terutama yang berkaitan dengan IT, kemudian best practice, atau kompetensi praktisnya. Jadi lamaran hanya mempersyaratkan hal-hal yang sederhana. Kemudian dipanggil untuk mempraktekkan pekerjaan itu. Bisa dicermati? Bisa dicermati? Nah, sebenarnya pertanyaannya Swandewi, manakah yang lebih bagus? Sebenarnya yang lebih bagus itu yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dengan catatan seharusnya gelar titelnya itu diikuti oleh substansi kemampuannya. Bisa dipahami? Kalau dia sarjana administrasi publik, dia berarti harus semestinya memiliki pemahaman tentang administrasi publik, termasuk mampu mengkonsep tata naskah dinas surat pemerintah. Tetapi praktek di lapangan, ini kan tidak ada. Di negeri kita jujur mengakui, titelnya bisa sarjana hukum, tapi pasal-pasal KUHP tidak ngerti. Melakukan pra-peradilan tidak ngerti. Nah, artinya kalau kita rigid menerapkan sistem pendidikan yang baik di tempat kita ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah benar. Tetapi permasalahannya, sarjana yang diproduk itu sebenarnya sejujurnya belum memenuhi kompetensi yang berkaitan dengan skillnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Swandewi? Nah, kemudian kalau yang ditempuh swasta hari ini, dia tidak melihat ijazah semata-mata, tetapi kemampuan dia mengambil pekerjaan. Prakteknya dia melaksanakan pekerjaan seperti apa. Itu yang dilihat swasta. Karena apa? Karena swasta ini berbeda pendekatannya dengan organisasi pemerintah. Kalau swasta ini dia salah mempekerjakan orang, resikonya perusahaannya itu akan bubar atau bangkrut. Bisa dipahami? Sementara kalau institusi publik atau pemerintah, dia tidak pernah berpikir pegawai-pegawainya itu pemerintah akan bubar. Nah, hal ini latar belakang ini membedakan cara mereka merekrut orang dan cara mereka orang menempatkan orang. Seharusnya ketika negara ini betul-betul menerapkan sistem pendidikan yang bagus, kemudian sistem manajemen kepegawaian yang bagus, maka tentunya hasilnya itu adalah sarjana hukum, pasti orang-orang yang mengetahui pengetahuan hukum dan praktek hukum yang baik. Sarjana administrasi publik pastilah mengetahui tentang administrasi pemerintahan yang baik. Itu belum terjadi di tempat kita. Bisa dipahami, Swandewi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ada lagi, silakan. Jadi makanya harapan saya, kalian itu cobalah belajar, nanti di Google itu dibaca-baca, misalnya peraturan pemerintah tentang tata naskah dinas, peraturan pemerintah tentang apa, itu bisa kalian buka-buka gampang sekali di Google ini untuk mengisi wawasan Anda tentang administrasi publik itu. Karena proses pembelajaran yang hanya 14 kali pertemuan dari saya, kemudian 144 SKS itu rasanya belum cukup untuk menghasilkan kualitas seorang sarjana administrasi publik yang mumpuni. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Adik-adik?
Bisa, Pak. Oke. Ya. Ada lagi, silakan. Masa yang perempuan, yang laki mana? Silakan. Silakan, mahasiswa. Silakan. Jangan mau kalah yang sama yang perempuan, yang laki-laki. Silakan. Ada. Silakan yang laki-laki. Kok pada diam semua? Apa lagi ikut ke Jakarta ini ya, sama kawan-kawannya ya? Yang laki-laki ada kuliah nih. Halo? Adik-adik mahasiswa, suara saya terdengar? Halo? Dengar, Pak. Silakan. Yang laki-laki ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mumpung ketemu dengan saya. Belum ada? Tadi ada Belum, Pak. masalah pelanggan, kemudian masalah mutu layanan, masalah kualitas pelayanan, kemudian ada 5 unsur. Ya, yang belum Pak Agus bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, bagaimana melakukan perencanaan pelayanan publik, bagaimana melakukan pengorganisasian pelayanan publik, bagaimana melakukan implementasi pelayanan publik, bagaimana melakukan kontrol terhadap pelayanan publik. Nah, ini belum Pak Agus sampaikan kepada kalian. Silakan, mahasiswa yang laki-laki saya minta untuk aktif. Ada salah satu, silakan. Yang berani, yang mau. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama siapa, mahasiswa? Perkenalkan, nama saya Risto Hinggo Hamataki. Siapa? Yang belakang Risto Hinggo Hamataki. Risto, ya, Risto Hing, ya, ya. Pertanyaanmu langsung, Risto. Izin bertanya, Pak, terkait dengan pelayanan publik. Ya. Saya sering melihat bahwa dalam organisasi swasta itu ketika melamar biasanya itu akan kalah sama yang orang dalam. Ya. Ya. Mungkin menurut Bapak itu bagaimana hal tersebut bisa diatasi? Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau perusahaan swasta rekrutmennya itu ada bahasa akan kalah dengan orang dalam, berarti bisa dikatakan perusahaan swasta itu belum qualified. Ratingnya itu belum perusahaan swasta yang masuk bursa saham atau TBK bahasanya. Karena kalau perusahaan itu sudah dikelola dengan bagus, karena seperti yang Pak Agus katakan tadi, resiko perusahaan itu apabila salah menempatkan orang adalah bangkrut. Ya, bisa didengar, Risto, bisa dipahami Risto dan yang lainnya. Jadi itu resiko bagi perusahaan swasta apabila salah merekrut orang, kemudian salah menempatkan orang. Resikonya bangkrut. Jadi kalau ketemu perusahaan seperti itu, ya pandangan saya sah-sah saja. Jadi kita tidak bisa mengintervensi itu karena itu perusahaan swasta. Tetapi yang ingin saya katakan kepada Anda semua, itu tidak bagus buat kalian untuk meniti karir. Ya, tidak bagus. Karena perusahaannya tidak bagus sebenarnya. Kalau perusahaan bagus, itu betul-betul di screening kompetensinya. Dia tidak mau perusahaannya itu menempatkan orang yang tidak pas. Karena risikonya bangkrut tadi. Bisa dipahami, Risto? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, jadi jangan dipedulikan perusahaan seperti itu. Lebih baik Anda kalau lulus nanti cari perusahaan-perusahaan yang rekrutmennya tidak gampang. Tapi dia melihat skill. Skill asli yang Anda miliki. Nah, kalau sudah perusahaan melihat kompetensi Anda yang sebenarnya, dia berarti perusahaan yang sudah mau maju dengan pesat itu, ya, mau maju, ya. Ya, demikian dulu mahasiswa. Jadi waktu kita kurang dari 1 menit. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan disimpan dulu. Nanti bisa kita bahas pada pertemuan perkuliahan kelima pada minggu depan. Jadi demikian. Apabila dalam perkuliahan hari ini ada yang kurang, Pak Agus mohon maaf. Akhirnya perkuliahan pada pagi hari ini Pak Agus tutup dengan menyampaikan pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Pagi, Pak. Siang, Pak. Terima kasih.